Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the um, last meeting, yeah, we are discussion about how to remember tenses, yeah. So in this lesson, I want to you with me, yeah. Remember about how to remember 16 tenses. Ya, pada kesempatan ini di channel kita akan coba ke rumus-rumus sambil bagaimana kita bisa menghafal 16 tenses ya. Oke, teman-teman semuanya, singkat saja langsung kita ke kalau kita bepergian gitu ya ke suatu tempat dan tempat itu memerlukan suatu hal yang perlu kita persiapkan untuk membagikan suatu peci-peci kepada teman-teman kita di suatu daerah untuk memberikan hadiah lebaran misalkan ya, kita bawa sekoper peci ya. Sekoper peci. Sekoper peci ini sebagai pengingat kita bahwa itu simple ya, simple, continuous ya, simple baga perfect ya, perfect, and then perfect continuous ya. Oke. Ini terkait dengan hafalan kita terkait dengan event ya. Ini terkait dengan event ketika kita ingin bepergian untuk memberikan suatu peci. Ini ada sekoper peci gitu ya. Oke, PC peci gitu ya. Sekoper peci ya. So ini kita ingat sebagai event ya. Ini sebagai event atau kejadian ya. Oke, dan di sini teman-teman semuanya ada semacam harus kita ingat ya. Ada present, past, future, present, past, future ya. Ada present, past ya, future, past, future ya. Oke, kita sama-sama menghafal termasuk rumusnya ya teman-teman semuanya. Oke, ini tinggal mengalihkan saja atau mensandingkan saja ya teman-teman semuanya. Dan kita harus ingat bahwa di sini ada ciri khas gitu ya. Ciri khas dari present ini adalah adanya verb pertama, ini ciri khasnya adalah verb kedua, future ciri khasnya adalah adanya will gitu ya. Nah ini ciri khasnya adalah karena ini verb pertama, terus verb keduanya would ya, ya. Ini ciri khasnya ada would. Nah di sini tinggal kita sandingkan gitu ya teman-teman semuanya. Di sini disandingkan simple present ya. Simple present ini subjek plus verb pertama tambah objek. Di sini juga subjek plus verb kedua tambah objek. Terus di sini subjek tambah will. Setelah will itu kan teman-teman semuanya, setelah will itu kan harus diikuti oleh verb pertama ya. Terus objek ini juga sama ya, subjek tambah would ya, terus tambah verb pertama tambah objek ya. Oke. Nah di sini juga kita harus tahu juga continuous. Continuous ciri khasnya adalah ing, dan di depannya harus ada to be gitu ya. Ini kalau misalkan dalam bentuk present ini ada is, are, or, am misalkan ya. Oke. Ini kaitannya dengan continuous ya. Kita coba present continuous ya. Ini continuous dari belakang dulu ya. Continuous. Terus di situ karena rumusnya adalah harus ada to be. To be-nya itu menyesuaikan to be yang istilahnya sejalan dengan di sini present-nya gitu ya. Nah present itu kan sekarang. Jadi bentuk sekarang. Jadi
to be bentuk sekarang gitu ya. Jadi di sini to be bentuk sekarangnya itu adalah terkait dengan tadi di sini ya. To be bentuk sekarang itu Aramis ya. Am is gitu ya. Ini subjek, Aramis verb ing gitu ya. Nah, di sini tambah objek ya. Oke, di sini kalau pas, bagaimana kalau pas? Nah, di sini juga karena pas continuous, tetap continuous itu ciri khasnya itu adalah adanya ing, tetapi di depannya ada to be. To be-nya di sini berarti pas, berarti harus menggunakan was atau were ya. Baru di sini pakai ing ya, terus ada objek di belakangnya dan ada subjek. Nah, terus juga di sini sama ya, kalau kita future berarti di sini berarti di belakangnya future continuous. Continuous berarti di sini ada ing, terus to be-nya harus bisa mengikuti future. Future-nya itu adalah will ya. Oke. Will terus apa namanya? Ini to be. To be-nya itu berarti harus bentuk pertama ya. Nah, karena ini juga bentuk pertama, maka di sini to be-nya itu bentuknya adalah be ya. Bentuknya adalah be, and then jadi di sini will be plus verb ing gitu ya. Terus tambah objek, terus di sini tambah subjek ya. Oke, semacam itu, dan ini mudah sekali ya kalau misalkan di sini menggunakan past future continuous. Berarti kalau continuous ciri khasnya adalah ing, setelah ing itu adalah to be, tapi to be-nya itu harus melihat past future. Past future berarti would ya. Setelah would itu pasti harus verb pertama ya. Jadi verb pertamanya itu adalah be ya, be. Biasa di sini be ya, di sini would be ya, objek plus subjek. Oke. Nah, ini sangat mudah ya teman-teman semuanya. See you next week untuk kita belajar menghafal tenses yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.